Hai, bertemu lagi dengan aku Faye. Gimana kabar kalian? Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah nyata yang dialami penyelam profesional yang harus mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan jasad yang sudah 10 tahun di dasar gua air tawar. Jasad siapakah itu? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Ya udah, langsung aja ke ceritanya. Dave Shaw, kita panggil aja Dave, melakukan penyelaman di Bushman Hole, Afrika Selatan. Bushman Hole adalah gua air tawar yang terendam dalam atau lubang pembuangan di Provinsi Northern Cape, Afrika Selatan yang telah diselami hingga kedalaman 282,6 meter. Dan bagi penyelam yang suka memicu adrenalin, Bushman Hole adalah kelas dunia. Dave terus menyelam ke dalam Bushman dengan tujuan sampai ke dasar Bushman. Setelah beberapa menit Dave menyelam, Dave sudah sampai ke kedalaman 270 meter. Dave terus mengeksplor dasar Bushman dengan senternya, melihat ke kiri dan ke kanan. Namun tiba-tiba Dave menemukan sesuatu yang mengerikan. Dave melihat ada tubuh manusia dalam posisi telentang dan lengannya terangkat ke atas. Dave mendekatinya. Setelah semakin dekat dengan tubuh itu, Dave terkejut karena Dave tahu itu siapa. Dave berpikir bahwa dia harus mencoba membawa tubuh itu ke permukaan. Dave berusaha untuk mengangkat tubuh itu, namun tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Bukan karena berat, tapi terlalu dalam menancap ke lumpur yang ada di dasar Bushman. Dave sampai kewalahan. Ruang gerak yang terbatas, oksigen yang menipis juga membuat Dave berpikir dua kali untuk membawanya saat itu. Akhirnya Dave memutuskan untuk kembali ke permukaan. Setelah di permukaan, Dave menceritakan penemuannya kepada temannya yaitu Don Shirley. Dave juga berencana untuk membantu mengembalikan sosok tubuh yang ada di dasar Bushman kepada kedua orang tuanya. Ya, tubuh di dasar Bushman Hole itu adalah tubuh Deon Dreyer. Siapa sih Deon Dreyer itu? Deon Dreyer adalah laki-laki muda asal Afrika Selatan berusia 20 tahun. Deon ini memang anak yang suka berpetualang, my trip, my adventure gitu loh anaknya. Salah satu hobi Deon adalah menyelam. Deon juga bukan penyelam yang FOMO. Dia sudah melakukan penyelaman lebih dari 200 kali. Suatu hari, Deon mendapat tawaran untuk menjadi penyelam asisten di Bushman Hole oleh South Africa Cave Diving Association pada libur Natal tahun 1994. Dan inilah yang akan menjadi penyelaman terakhir untuk Deon. Hari yang ditentukan pun tiba. Deon dan anggota yang lain bersiap untuk menyelam ke Bushman dengan semua peralatan yang lengkap. Setelah semua sudah siap dan safety, mulailah dilakukan penyelaman. Setelah beberapa waktu di dalam Bushman, saatnya semua anggota naik ke daratan. Saat perjalanan kembali ke atas pada kedalaman 196 kaki, mereka semua tampak baik-baik saja. Dia juga sempat bertukar isyarat tangan kepada temannya yang menandakan kalau dia baik-baik saja. Semua anggota terus naik sampai kedalaman 164 kaki. Mereka tiba-tiba melihat cahaya di bawah mereka. Salah satu anggota mencoba untuk turun lagi, ngecek tuh yaitu cahaya apa. Namun cahaya senter itu semakin terjun bebas dengan cepat ke bawah. Takut kalau malah celaka, akhirnya segera kembali lagi ke permukaan dan mengabarkan ke anggota yang lain. Ketua tim menghitung jumlah anggota, namun ada yang kurang. Salah satu dari para penyelam ada yang hilang. Yap, benar, itu adalah Deon. Kemungkinan cahaya yang terjun bebas ke dalam Bushman adalah cahaya senter yang Deon pegang.
Deon dinyatakan tenggelam dan hilang saat itu. Dugaan saat itu adalah Deon mengalami hiperkapnia. Hiperkapnia adalah kondisi medis yang ditandai dengan tingginya kadar karbon dioksida di dalam darah. Hiperkapnia membuat tubuh tidak bisa mendapatkan asupan oksigen yang cukup sehingga seringkali menyebabkan penderitanya kesulitan bernafas hingga beresiko mengancam nyawa. Di mana Deon mungkin tidak sadarkan diri dan tenggelam ke dasar Bushman. Mengetahui kabar ini, semua tim penyelam berduka, terutama kedua orang tua Deon yang sangat terpukul atas tragedi yang menimpa anaknya itu. Dapat dipastikan Deon tenggelam ke dasar Bushman dan sudah hempas nyawa. Namun yang namanya orang tua nggak bakalan menyerah untuk anaknya. Walaupun kemungkinan Deon masih hidup sangat amat kecil, bahkan dipastikan Deon sudah tidak ada lagi, ayah Deon masih berusaha untuk bisa menemukan anaknya dan membawanya ke daratan. Meskipun dengan keadaan apapun, ayah Deon sampai menyewa kapal selam yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Saat proses pencarian ditemukan hanya helm selam milik Deon. Tubuh Deon tidak terlihat dimanapun. Semua usaha telah dikerahkan namun hasilnya nihil. Akhirnya pihak keluarga pun menyerah. Pihak keluarga berpikir nggak bakalan bisa menemukan jasad Deon dan Deon akan terkubur di dasar Bushman Hall selamanya. Untuk mengenang Deon, kedua orang tuanya meletakkan plakat peringatan di dinding batu di atas kolam masuk. Namun 10 tahun kemudian, Dave Shaw lah yang menemukan jasad dari Deon. Iya, jasad yang ditemukan Dave di dasar Bushman Hall adalah jasad dari Deon yang tenggelam 10 tahun yang lalu. Dave menghubungi orang tua Deon dan mengatakan, "Saya akan pergi menjemput putramu." Dave Shaw adalah pilot dari Australia. Selain menjadi pilot, Dave juga hobi menyelam. Pada 28 Oktober 2024, Dave menyelam ke Gua Bushman untuk memecahkan rekor dunia. Saat itu Dave menyelam di kedalaman 270 meter di dalam Bushman. Saat itulah Dave menemukan pakaian menyelam Deon. Tak jauh dari penemuan pakaian selam itu, Dave melihat ada jasad Deon yang terjebak di antara lumpur di dasar Bushman. Semenjak itu, Dave menjadi tidak tenang karena Dave sangat ingin kembali lagi untuk mengevakuasi jasad Deon. Karena ini termasuk penyelaman yang akan memakan waktu yang cukup lama dan sangat membahayakan, Dave pun merencanakannya hingga berbulan-bulan. Persiapan Dave yang gak kaleng-kaleng. Dave sampai merekrut penyelam profesional untuk membantunya ke kedalaman tertentu, menyiapkan tabung oksigen yang banyak, rutin latihan, menyiapkan tenaga medis juga, sampai membuat kantong jenazah khusus untuk mengevakuasi Deon. Dave merasa misi ini akan berhasil dengan segala persiapan yang matang. Hari di mana evakuasi pun tiba. Dave, tim penyelam pendukung, penyelam polisi, para medis, semua sampai di Bushman Hall. Dave dan semua orang bersiap-siap dengan semua peralatan masing-masing. Setelah semua peralatan sudah siap dan dipasang dengan aman, Dave dan tim penyelam mulai masuk ke Bushman. Orang tua Deon juga hadir dan menyaksikan jalannya evakuasi tersebut, namun datang terlambat agar tidak menjadi beban untuk Dave. Menit demi menit berlalu, akhirnya Dave sampai di tempat di mana jasad Deon berada. Lebih cepat beberapa menit dari perkiraan awal. Ini akan berhasil, pikir Dave. Namun nyatanya jasad Deon sudah mulai mengapung. Proses evakuasi akan semakin sulit karena medan penyelaman yang berbahaya dan situasi di mana Dave harus memasukkan tubuh Deon yang mengapung ke kantong jenazah. Kejadian tubuh Deon mengapung ini di luar dari semua latihan yang selama ini Dave lakukan. Jadi Dave tuh nggak mempersiapkan dengan situasi yang kayak gini gitu loh. Namun Dave tidak menyerah. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengevakuasi jasad Deon. Segala cara sudah dilakukan Dave, namun sulit. Soalnya di luar dari prediksi selama ini. Nafasnya pun mulai terasa berat. Tekanan air, oksigennya mulai menipis, kelelahan dialami oleh Dave saat itu. Tapi nggak mengurangi semangat Dave. Akhirnya senter yang dia bawa Dave lempar ke dasar Bushman dan berencana menggunakan dua tangannya untuk melanjut evakuasi tersebut. Pikirnya biar lebih leluasa, cak-cak gitu loh. Namun ini adalah kesalahan yang fatal. Dave masih berusaha dengan sisa tenaganya. Delalahnya, kabel dan kantong jenazah yang Dave bawa malah terlilit. Masukin jenazah ke kantong aja udah susah, lah ini kok malah terlilit kantong jenazahnya. Tugas dia tuh semakin bertambah, tenaganya juga semakin terkuras. Waktu Dave tuh nyelam tuh juga udah molor dari yang ditentukan. Sebenarnya Dave bisa memutuskan untuk menunda evakuasi dan kembali ke daratan, namun Dave tidak melakukan itu.
Dave malah meneruskan proses evakuasi sampai akhirnya Dave kehabisan nafas dan tenggelam ke dasar Bushman. Tim yang ada di daratan merasa ada yang janggal, namun mereka tuh nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam Bushman. Tim penyelam sekaligus teman Dave yaitu Don Shirley juga merasa ada yang salah. Lampu senter yang ada di bawah Dave tuh nggak bergerak sama sekali. Harapan Don tuh ada gelembung-gelembung yang naik, yang mengartikan tuh Dave juga udah muncul gitu, udah mau ke atas gitu loh. Kalau memang Dave ada kesulitan di bawah, tapi kenapa nggak ada sinyal bahaya dari Dave? Karena khawatir dengan keadaan Dave, akhirnya Don memutuskan untuk menyelam turun ke dasar Bushman untuk mengecek kondisi Dave. Sebenarnya ini di luar dari rencana, karena Don harus ada di kedalaman yang udah ditentukan untuk berjaga-jaga. Namun gara-gara Dave tidak segera muncul, akhirnya Don memberikan diri untuk turun. Setelah mendekati dasar Bushman, Don melihat dari kejauhan lampu senter Dave ada di dasar Bushman tidak bergerak. Di saat itulah Don sadar bahwa Dave sudah tidak selamat. Don kaget dengan situasi itu, tapi Don tidak bisa berbuat apa-apa karena kendala alat dan waktu yang terbatas. Akhirnya Don memutuskan untuk kembali ke titik semula untuk mengabarkan semua anggota. Penyelam lain mengabarkan ke tim yang ada di permukaan kalau nggak ada sorot lampu senter dari bawah. Kabar itu membuat tim yang ada di daratan sedikit khawatir. Masih mencerna kabar itu ya, ada lagi kabar ini tulis di papan kiriman dari Don yang bertuliskan, Dave tidak akan kembali lagi. Tim yang ada di daratan sekaligus orang tua Deon seakan disambar petir di siang bolong. Rasa nggak percaya, sedih, bingung, semua jadi satu. Misi yang awalnya mulia malah berakhir tragis seperti ini. Don yang akhirnya ditarik ke daratan juga mengalami cedera dan gangguan keseimbangan. Semua tim sudah lemes dan seakan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dave dan Deon gak bakal bisa kembali lagi dan terkubur selamanya di dasar Bushman Hall. Dugaannya Dave tuh bisa tenggelam karena narkosis nitrogen. Apa sih narkosis nitrogen itu? Adalah itu sebuah gejala kehilangan kesadaran yang terjadi saat menyelam di kedalaman. Ini disebabkan oleh efek bius dari gas tertentu pada tekanan tinggi, menyebabkan dia tuh nggak bisa berpikir dengan jernih, dan kemungkinan ini juga yang menyebabkan dia melakukan tindakan yang seharusnya nggak dilakukan saat itu. Semua orang berbondong-bondong pulang ke penginapan dengan rasa sedih yang mendalam. Ibu Deon merasa bersalah dengan keluarga Dave. Sampai-sampai Ibu Deon melihat ke kamar Dave di penginapan, tuh melihat masih ada baju, tas, dompet, ponsel Dave yang masih tertata rapi. Ibu Deon berharap Dave bisa segera kembali dan memakai barang-barang itu besok, meskipun sebenarnya itu mustahil. Beberapa hari berlalu, ada salah satu anggota tim ditugaskan untuk kembali ke Bushman Hall mengambil peralatan menyelam yang masih tertinggal di sana. Kabel dan semua peralatan seperti tabung oksigen akhirnya ditarik ke daratan. Tahu apa yang terjadi? Kedua jasad, yaitu jasad Dave dan Deon, tersangkut di tali. Jadi saat peralatan ditarik ke atas, kedua jasad juga ikut naik ke atas dan berhasil dievakuasi ke daratan. Keduanya pun dimakamkan dengan layak oleh keluarga masing-masing. Dan pada akhirnya, Dave berhasil membawa Deon ke daratan setelah 10 tahun berada di dasar Bushman. Tapi, dengan keadaan sama-sama sudah menjadi jenazah. Gimana teman-teman kisah tragis kali ini? Rasanya nano-nano banget ya. Misi evakuasi yang harusnya berakhir baik-baik saja malah memakan korban lagi. Di setiap kejadian pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa diambil dalam kisah ini? Komen di bawah ya. Terima kasih yang telah nonton video ini dan see you next video. Bye-bye.